Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Terlebih dahulu, yang pertama pendahuluan. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam presentasi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas landasan pendidikan yang meliputi aspek-aspek penting yang membentuk dan mempengaruhi sistem pendidikan kita. Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang sering berkaitan, termasuk yang pertama ada landasan psikologis, menyelidiki bagaimana pemahaman tentang perkembangan dan proses belajar siswa dapat mempengaruhi metode pembelajaran. Yang kedua, landasan yuridis, menggali kerangka hukum yang mendasari sistem pendidikan, termasuk hak dan kewajiban para peserta didik, pendidik, dan penyelenggara pendidikan. Yang kedua adalah landasan sosiologis, menganalisis peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat adalah landasan historis, melihat perjalanan sejarah pendidikan dan bagaimana peristiwa serta tokoh-tokoh penting membentuk praktik pendidikan saat ini. Melalui pemahaman dan yang mendalam tentang landasan-landasan ini, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Mari kita mulai dengan membahas setiap landasan secara lebih rinci. Terima kasih. Yang pertama adalah landasan psikologis. Pendidikan psikologis merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan yang disertakan pada prinsip-prinsip psikologi. Ada beberapa landasan. Yang pertama, teori perkembangan, memahami tahapan perkembangan anak menurut teori seperti Piaget, Erikson, dan Vygotsky. Setiap tahap pengembangan memiliki karakter yang berbeda yang mempengaruhi cara anak belajar. Yang kedua adalah teori belajar, menggunakan berbagai pendekatan teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan strukturalisme yang untuk merancang metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga, ada motivasi, memakai faktor-faktor yang memotivasi siswa untuk belajar, termasuk kebutuhan dasar, minat, dan tujuan pribadi. Yang keempat, kecerdasan, mengakui bahwa kecerdasan tidak hanya bersifat tunggal, tetapi juga memiliki berbagai bentuk yang dapat mempengaruhi cara individu belajar. Yang kelima, emosi dan sosial, menyadari pentingnya aspek emosional dan sosial dalam pendidikan, termasuk hubungan antar pribadi, pengelolaan emosi, dan suasana kelas yang mendukung belajar. Yang keenam, ada lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung yang dapat memfasilitasi proses belajar siswa. Yang ketujuh, individualisasi, memahami bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik, sehingga pendekatan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan karakter individu. Dengan memahami landasan pendidikan psikologis ini, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan merujuk pada dasar hukum yang mengatur sistem pendidikan di suatu negara. Berikut adalah beberapa komponen penting yang menjadi landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Di banyak negara, pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Pendidikan. Setiap negara biasanya memiliki undang-undang khusus tentang pendidikan yang mengatur aspek-aspek penting seperti penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan penyelenggara pendidikan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintahan juga mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan perundang-undang pendidikan, termasuk standar kurikulum, akreditasi, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Yang keempat, peraturan daerah. Di tingkat daerah, peraturan yang mengatur pendidikan juga dapat ditetapkan untuk menyelesaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang kelima, dokumen kebijakan pendidikan. Selain undang-undang kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga pendidikan juga menjadi landasan yuridis. Ini termasuk dokumen secara strategis, program pendidikan, dan pedoman pelaksanaan. Yang keenam, ada hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak atas pendidikan juga menjadi landasan yuridis yang penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang adil dan merata. Yang ketujuh, perjanjian internasional. Beberapa negara meratifikasi
perjanjian internasional yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Konvensi Hak Anak yang memberikan panduan dalam pelaksanaan pendidikan yang hak-hak anak. Dengan memahami landasan yuridis ini, pendidik dan penyelenggara pendidikan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan memastikan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merujuk pada pengaruh dan peran masyarakat serta interaksi sosial dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa komponen penting yang menjadi landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan memiliki berbagai fungsi seperti sosialisasi, integrasi sosial, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, ada budaya. Pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi dalam sekolah sering kali mencerminkan norma dan nilai budaya. 3. Struktur sosial. Pendidikan beroperasi dalam konteks struktur sosial yang lebih luas, termasuk kelas sosial, etnis, dan gender. Akses terhadap pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Yang keempat, perubahan sosial. Pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial, membantu individu dan kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, serta memfasilitasi mobilitas sosial. Yang kelima, ada interaksi sosial. Proses belajar terjadi melalui interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sosial. Hubungan ini mempengaruhi motivasi, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang keenam, pengaruh keluarga. Keluarga sebagai unit sosial pertama memiliki peran penting dalam mendidikan anak, termasuk dalam pembentukan nilai, sikap, dan kebiasaan belajar. Yang ketujuh, ada komunitas. Lingkungan komunitas termasuk lembaga sosial dan budaya lainnya juga berkontribusi dalam pendidikan baik secara normal maupun informal. Yang kedelapan, globalisasi. Dalam era globalisasi, pendidikan juga dipengaruhi oleh dinamika global seperti pertukaran informasi, teknologi, dan budaya antar negara. Dengan memahami landasan sosiologis ini, pendidik dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta konteks sosial yang lebih luas. Landasan historis. Landasan historis pendidikan merujuk pada perkembangan dan evolusi sistem pendidikan dari masa ke masa. Berikut adalah beberapa komponen penting yang menjadi landasan historis pendidikan. Yang pertama, sejarah pendidikan. Memahami bagaimana pendidikan telah berkembang dari zaman kuno hingga modern, termasuk berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tokoh-tokoh pendidikan. Mengkaji kontribusi tokoh-tokoh pendidikan seperti Socrates, Plato, John Dewey, Maria Montessori, dan Paulo Freire yang telah memberikan pengaruh besar dalam pemikiran dan praktik pendidikan. Yang ketiga, perkembangan kurikulum. Melacak bagaimana kurikulum pendidikan telah berubah seiring waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Reformasi pendidikan. Mempelajari berbagai gerakan reformasi pendidikan yang terjadi di berbagai negara yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Kelima, perang dan krisis sosial. Meneliti bagaimana perang, krisis sosial, dan perubahan politik telah mempengaruhi sistem pendidikan, termasuk pengaruhnya terhadap akses dan kualitas pendidikan. Keenam, perkembangan teknologi. Mengamati bagaimana kemajuan teknologi telah mengubah metode pembelajaran dan akses pendidikan seperti penggunaan media digital dan pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh, tradisi dan nilai budaya. Memahami bagaimana tradisi dan nilai-nilai budaya suatu bangsa membentuk sistem pendidikan dan praktik pembelajaran. 8. Kebijakan pendidikan. Menganalisis sejarah kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami landasan historis ini, pendidik dapat menghargai perjalanan pendidikan dan mengaplikasi pelajaran dari sejarah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Dengan memahami keempat landasan ini, pendidik dan pemangku
berkepentingan dalam dunia pendidikan dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta konteks sosial dan budaya yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi semua individu. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam segala materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.